saya kira perlu untuk dibahas ya secara lebih jauh, secara lebih elaboratif, karena nantinya asumsi ini tuh banyak semacam apa ya, sangat krusial gitu. Ini adalah dua asumsi yang sangat sering dibahas dalam mendiskusikan regresi, terutama kalau misalnya di ilmu ekonomi dalam membuat paper untuk skripsi gitu. Itu pasti akan selalu ditanyakan gitu oleh dosen-dosen. Yang pertama dari zero conditional mean, yang kedua adalah homoskedastisitas atau kebalikannya heteroskedastisitas. Nanti kita akan jelaskan pelan-pelan gitu ya, maksudnya itu seperti apa. Nah, nanti dari materi ini, setelah materi ini, nanti saya akan lanjut ke demonstrasi statanya. Karena ya, basically ini adalah tutorial untuk stata, maka kita akan langsung masuk ke statanya. Jadi, ini materi supaya kita at least dapat apa ya, semacam gambaran gitulah. Kita tuh di stata mau ngapain sebenarnya. Bukan cuma asal ujuk-ujuk masukkan komen, dapat hasil, tapi kita nggak tahu makna di baliknya. Begitu. Jadi, kita akan go through, kita akan coba review materinya sedikit. Gitu. Oke. Oke, jadi prerequisite dan disclaimer ya. Jadi seperti saya katakan tadi, I assume that you already have a background in inferential statistics gitu. Jadi saya harapkan, saya asumsikan teman-teman sudah memiliki eh, pemahaman terkait dengan statistik inferensial gitu ya. Nah, statistik inferensial ini apa? Statistik yang berkaitan dengan apa ya? Pengujian hipotesis gitu. Hipotesis T, hipotesis Z, kemudian ANOVA itu ada di materi statistik di UGM, di FEB UGM khususnya, dan saya harap teman-teman sedikit mengerti lah, biar nggak ngawang-ngawang gitu, karena ini bagaimanapun juga adalah pengembangan dari materi tersebut. Kemudian yang kedua, ini tuh adalah crash course. Dalam artian apa? Ini adalah kursus singkat ya. Jadi tujuan dari kursus ini bukan membuat teman-teman menjadi ahli ekonometrika, tapi supaya teman-teman tahu cara menggunakan stata untuk analisis regresi. Gitu. Jadi jangan kemudian teman-teman ikut kurs ini dan langsung berharap ya aku akan melakukan dan bisa melakukan analisis regresi gitu. Enggak ya, ini crash course ya teman-teman bisa menggunakan di Stata mungkin beberapa, tapi nanti perlu ada pemahaman teoretikal gitu. Kenapa kok menggunakan komen ini, kenapa kita specify modelnya seperti ini, kenapa kita menguji hubungan antara X dan Y gitu. Itu udah masuk ke ranah teoretikal dan saya sarankan teman-teman harus membaca buku, harus mengambil kelas ekonometrika gitu. Dan saya merekomendasikan kalau misalnya teman-teman tanya buku apa yang perlu dibaca, saya merekomendasikan Woolrich Introduction to Econometrics Modern Approach. Karena bagaimanapun juga PPT ini dibuat berdasarkan bukunya Woolrich itu. Karena saya dulu pakai Woolrich dan saya rasa Woolrich ini cukup dimengerti untuk bahasa awamnya, maka saya sarankan teman-teman juga untuk membaca buku ini kalau yang belum ngambil ekonometrika. Begitu. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini untuk prerequisite dan disclaimer supaya kita satu frekuensi ya, kita memiliki ekspektasi yang sama gitu. Silakan ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, saya akan lanjut. Oke, kemudian kenapa kalau kita butuh ekonometrika, kita tahu regresi? Gitu. Sebenarnya aplikasi dari ekonometrika yang paling banyak digunakan itu adalah kita mau melakukan estimasi populasi. Jadi maksudnya seperti ini. Semisal ya, semisal kita ingin mengetahui hubungan antara kondisi sosioekonomi dan demografi suatu anak terhadap capaian pendidikan, begitu misalnya. Di Indonesia, hubungan antara kondisi sosiodemografi terhadap capaian pendidikan di Indonesia, gitu kan. Nah, kalau kita ingin tahu hubungan antara kedua itu, yang paling baik adalah kita melakukan survei seluruh anak di Indonesia, gitu ya. Seluruh anak Indonesia kita lihat bagaimana kondisi sosioekonomi demografinya dan capaian pendidikannya. Kemudian kita lihat ya. Cuma masalahnya adalah itu tidak cost efficient. Dalam arti apa? Kita nanyain seluruh anak di Indonesia itu membutuhkan biaya ke pulau-pulau terluar, ke pedalaman-pedalaman di pegunungan. Itu membutuhkan biaya dan sangat tidak cost efficient dan tidak time efficient gitu. Dan hampir ya bukan impossible sebenarnya, hampir hampir tidak mungkin karena sangat sulit. Gitu.
Oleh karena itu, gitu ya, peneliti atau pengambil kebijakan itu berusaha untuk mencari jalan keluarnya, yaitu mereka melakukan analisis di tingkat sampel. Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi yang kemudian di randomly selected atau dipilih secara random, dan kemudian mereka mencari hubungan dari sampel itu untuk kemudian menjadikan kesimpulan di tingkat populasi. Dan itulah yang dilakukan di semua paper-paper ilmu ekonomi. Literally hampir semuanya. Ya, semuanya ya. Yang menggunakan regresi itu semuanya kayak gitu. Karena regresi basicnya adalah melakukan analisis dari sampel. Contoh ya, contoh kalau teman-teman melihat papernya Pak Gilang, dia di situ melihat bagaimana dampak dari bantuan siswa tunai, bantuan siswa miskin, sorry, BSM terhadap uh, indikator pendidikan gitu. Ya dia melihatnya dari beberapa ribu anak saja, tapi kesimpulan dari paper itu digunakan untuk mengeneralisir se-Indonesia gitu. Ya mungkin kita bisa argue ya, loh kan nggak bisa kan kita memakai satu kesimpulan yang sama seluruh anak di Indonesia. But at least kita bisa mengeneralisasi untuk pengambilan keputusan misalnya, untuk kita mengetahui sesuatu. Jadi itu kenapa kita butuh ekonometris, karena kita ingin mengetahui, bukan kita mengetahui, kita ingin melakukan analisis tingkat populasi tapi dari sampel yang kita miliki. Gitu. Yang kedua itu kita menggunakan ekonometri atau regresi, kita juga ingin melakukan tes atau menguji teori ekonomi. Gitu. Semisal kita punya teori ekonomi, MV sama dengan PT, money supply kalau meningkat maka price akan meningkat, inflasi kan itu kan ya. Money supply naik, price naik. Ya, cara mengujinya gimana? Kita gunakan regresi gitu. Kita gunakan regresi, kita ingin mencari hubungan antara harga dengan money supply gitu. Jadi kita bisa melakukan uji teori ekonomi gitu. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melakukan prediksi begitu ya. Nah, prediksi ini biasanya dilakukan untuk aplikasi regresi di bisnis, kemudian di tingkat uh, sektor moneter, sektor makro gitu. Bagaimana BI bisa mendapatkan, ya kita akan mengasumsikan bahwa inflasi tahun ini 3% plus minus 1%. Itu dari mana? Dari regresi kan. Nggak mungkin tiba-tiba bermeditasi coba dapat angka 3%. Enggak. Ya sebenarnya ekonometrika ini meditasi ya, karena mencoba ngulik-ngulik modelnya gitu. Tapi ya itu kita menggunakan ekonometrika untuk bisa memprediksi. Gitu. Dan yang terakhir, inverse causality. Inverse causality itu apa ya? Kita mencari hubungan sebab akibat. Yang seperti saya katakan tadi. Apakah kemudian kondisi sosiodemografi seseorang itu mengaruhi capaian pendidikan? Gitu. Itu kan sebab akibat. Apakah kalau misalnya mahasiswa jam belajar kurang ketika UTS itu mempengaruhi nilai UTS-nya atau tidak gitu, gitu. Nah, itu inverse causality. Jadi aplikasi dari regresi ekonometrika itu kemudian sangat-sangat luas, bisa digunakan di berbagai sektor dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan gitu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oke. Jadi gini, simple linear regression itu mengatakan bahwa kita ingin mencari hubungan antara variabel Y dan X. Jadi Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X tambah U. Oke, jadi kita akan mulai dari Y. Y di sini adalah variabel dependent. Maksudnya dependent itu apa? Dependent itu berarti dia dipengaruhi oleh variabel yang dispesify atau yang di right hand side-nya gitu. Jadi Y sama dengan artinya itu Y dipengaruhi oleh X dan U begitu. X dan U. Oke. Jadi ini adalah dasar simple linear regression. Kemudian X di sebelah kanan ini adalah variabel yang mempengaruhi Y begitu. Biasanya disebut sebagai independent variable. Jadi kalau Y adalah dependent variable, dia dependensi, dia tergantung, dia dipengaruhi gitu, dependent. Sedangkan X itu adalah variabel independen, variabel yang tidak mempengaruhi, yang tidak dipengaruhi, tapi dia mempengaruhi Y. Gitu. Dia tidak dipengaruhi oleh apapun. Kalau teman-teman lihat sini Y ini dipengaruhi oleh X, dipengaruhi oleh U, sedangkan X ini tidak dipengaruhi oleh apa-apa. Makanya disebut dia variabel independen. Gitu.
Dan bahasanya bisa independent variable, right hand side variable, explanatory variable, regressor, covariate, control variable, banyak sekali macam-macam. Oke. Dan kemudian kita akan bertanya, nah, kenapa ini disebut linear regression? Jadi ini disebut linear regression, kita melihat dari beta 0 dan beta 1. Oke. Jadi beta 0 dan beta 1, apa sebenarnya beta 0 dan beta 1? Saya mulai dari beta 1 dulu ya. Jadi beta 1 itu semacam estimator. Estimator dalam hal seberapa jauh X itu mempengaruhi Y. Jadi seberapa jauh nilai X mempengaruhi Y itu dipengaruhi oleh X1. Karena nanti apa? Beta 1 kali X. Contoh misalnya. Y di sini adalah Y di sini misalnya adalah jumlah uang yang kita miliki gitu. X di sini adalah jumlah jam kerja. Oke. Nah, jumlah jam kerja di sini misalnya eh, misalnya katakanlah kita kerja sehari 5 jam gitu. 5 jam ini akan menghasilkan Y itu tergantung beta satunya berapa. Beta satu misalnya 0,5 gitu. Jadi X mempengaruhi Y sebesar 0,5 gitu. Nah, ini tinggal dimasukkan aja 5 kali 0,5. Jadi 2,5 misalnya gitu. Jadi beta satu ini adalah seberapa jauh nanti X mempengaruhi Y. Atau kalau bahasa kerennya adalah estimator, bahasa sederhananya adalah koefisien gitu. Koefisien regresi. Teman-teman menjalankan regresi kemudian keluar koefisien itu adalah beta 1. Oke. Yang kedua beta 0. Jadi beta 0 kalau lihat di sini dia tidak dipengaruhi oleh X gitu. Artinya apa? Kalau teman-teman ingat fungsi sederhana gradien yang itu gitu-gitu ya, fungsi apa sistem yang apa namanya sebuah sistem gitu ya. Ada namanya konstanta. Jadi konstanta itu apa? Ketika semuanya 0, dia mulai dari titik tertentu. Jadi misalnya ketika X sama dengan 0, ketika Y sama dengan U sama dengan 0, maka nanti Y adalah beta 0. Dimulai dari beta 0 gitu. Jadi atau enggak ya, misalnya ketika X ketika sama dengan 0, maka Y adalah beta 0. Misalnya X 0, beta 0 kali beta 1 0. Berarti 0 ya di sini, terus beta 0-nya katakanlah 10. Berarti Y sama dengan 10 ketika X sama dengan 1 misalnya. X sama dengan 0, sorry. Jadi beta 0 adalah konstanta. Nah, kemudian apa U ini di sini? Nah, jadi begini, Y itu di sini kita mengatakan bahwa Y ini dipengaruhi oleh X. Contoh misalnya tadi jumlah uang yang kita miliki itu dipengaruhi oleh jam kerja kita. Tetapi di dunia nyata itu tidak mungkin saya berani bertaruh jiwa dan raga saya bahwa jumlah uang yang kita miliki itu hanya dipengaruhi oleh jam kerja kita. Ada berjuta-juta, bermiliar-miliaran faktor lainnya yang mempengaruhi gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tapi kita tidak masukkan ke dalam model regresi itu masuk ke dalam U. Dan U disebut dengan error term atau term errornya lah. Jadi misalnya gini, kita jumlah uang yang dimiliki kemudian dipengaruhi oleh semacam apa ya, preferensi pekerjaan kita gitu. Preferensi pekerjaan atau misalnya sosial budaya keluarga kita gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan adalah hal-hal yang intangible. Intangible artinya tidak terlihat tapi melekat dalam diri orang-orang. Melekat. Dan kita tidak bisa observe itu. Kita tidak bisa masukkan indikator tersebut. Ya mungkin bisa ya dimasukkan. Itu nanti perdebatan lainnya. Itu perdebatan selanjutnya. Tapi anggap aja kita sangat sulit memasukkan itu. Jadi kita tidak bisa masukkan. Sehingga dia akan masuk ke dalam error term. Gitu. Nah, jadi itulah model regresi. Di mana ada dependent variable, di mana ada konstanta, di mana ada estimator, di mana ada variabelnya, dan kemudian ada error termnya. Dan error term ini dan independent variable, keduanya kemudian mempengaruhi Y. Baik secara bersama-sama maupun secara independen sendiri-sendiri. Begitu. Jadi seperti itu. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Pertanyaannya kita lanjut lagi. Nah, jadi dalam sistem regresi itu ya,
dalam sistem regresi, mencari hubungan antara X dan Y itu adalah dengan melakukan estimasi berapa value atau nilai dari beta 1. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu hubungan X dan Y, maka kita harus tahu value beta 1 ini berapa. Dan maka dari itu, beta 1 ini juga disebut sebagai slope. Slope. Jadi slope ini kan semacam titik kemiringan ya. Jadi kalau misalnya Y sama dengan MX plus C, maka tingkat seberapa jauh garis tersebut. Jadi ini simple linear regression sama dengan kayak garis benar, garis lurus gitu ya. Seberapa jauh garis tersebut tuh miringnya tuh kayak gimana? Itu dipengaruhi oleh MX plus C. Nah, ini sama dengan seperti ini. Berarti Y sama dengan beta 1X itu sama dengan MX benar ya. MX plus C. C konstan, konstansinya adalah beta 0. Kemudian tambahin U lah, tambahin U gitu. U-nya tapi kan unobserved, kita tidak mengetahui gitu. Nah, jadi sebenarnya sama dengan slope. Atau kalau bahasa kerennya kalau di ilmu ekonomi, slope itu kan namanya marginal. Marginal. Peningkatannya gitu. Jadi titik kemiringan itu kan sebenarnya semacam apa ya? Kalau misalnya X berubah sebanyak 1 unit, maka Y akan berubah sebanyak slope tersebut, sebanyak nilai marginalnya tersebut, sebanyak beta satunya tersebut. Gitu. Nah, itu disebut namanya marginal, disebut dengan slope. Jadi sebenarnya kalau kita estimasi beta 1, kita tuh estimasi slope atau marginal, nilai marginal increasing atau decreasingnya dari variabel X tersebut. Dan kemudian ya kita tahu tadi beta 0 adalah konstan dan U itu adalah error term. Dan perlu diketahui ya, error term itu unobserved. Jadi unobserved dalam artian kita tidak tahu sebenarnya di dalam situ tuh ada apa aja. It is what it is gitu. It is what it is. Jadi kita nggak tahu ini apa isinya karena memang tidak bisa kita rasakan, ya mungkin bisa kita rasakan, tidak bisa kita observasi ya karena dia intangible gitu. Dia adalah sesuatu yang intangible. Maka dari itu U itu sebuah error term gitu. Dan kemudian dia disebut linear regression juga itu karena di sini dispesify bahwa beta 0 dan beta 1 itu bentuknya pangkat 1 linear. Maka dia disebut dengan simple linear regression. Karena apa? Karena estimatornya ini itu dalam bentuk pangkat 1, bukan pangkat 2, bukan pangkat 3, bukan polinomial, etc. Maka dia disebut dengan simple linear regression. Oke, contohnya gimana error term intangible? Oke, tadi ini saya jelaskan ya. Sekarang saya akan jelaskan kembali. Misalnya sekarang Y. Y ini adalah contoh paling gampang apa ya? Nilai ya. Y ini adalah nilai. Oke. Kita anggap Y ini adalah IPK. Kemudian kita tahu kira-kira faktor apa yang mempengaruhi IPK kita. Hal apa yang kira-kira mempengaruhi IPK kita itu kira-kira apa? Ada mungkin yang ingin berpendapat? Kira-kira apa yang mempengaruhi IPK kita kuliah? Mungkin ada yang berpendapat, silakan. Ya, jumlah SKS. Oke, jumlah SKS. Mungkin kalau misalnya terlalu banyak SKS, maka nanti kita tidak belajar dengan efektif, maka nilainya turun. Misalnya bisa jadi kayak gitu ya. Ini kan hipotesis saja ya. Ada lagi mungkin yang ingin berpendapat? Oke, misalnya jumlah SKS. Oke, sekarang kita menyatakan sini. Berarti Y, model regresi kita, IPK, itu dipengaruhi oleh jumlah SKS. Gitu. Tetapi, di dunia nyata, dan saya berani bertaruh jiwa dan raga saya, yang mempengaruhi IPK kita tuh bukan cuma jumlah SKS yang kita ambil gitu. Ada bermiliaran faktor lain harian yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang mempengaruhi itu. Contohnya apa? Sesuatu yang mempengaruhi IPK kita tapi kita tidak bisa observasi itu misalnya. Sangat sulit untuk diobservasi. Contohnya itu adalah ability, kemampuan. Nah, iya tuh. Ini mungkin udah ngambil ekonometrika mungkin. Mas Rahma ini. Oke, ability. Jadi kemampuan seseorang, ya kan? Pak Elan mesti ngambil ini. Oke, jadi kalau ability itu kan tidak bisa kita observe, kita tidak bisa lihat. Kita tidak bisa lihat wujudnya tuh nggak bisa dilihat gitu.
Mungkin orang bisa arti loh, ya ability kan bisa kita lihat dari IQ gitu. Tapi sekarang studi menunjukkan bahwa IQ ini tidak membuktikan ability begitu. Tapi kita misal assume aja, ability tidak bisa kita observe, sangat sulit untuk kita lihat. Apa yang terjadi? Ya sudah tidak apa-apa begitu. Ability-nya nggak bisa kita observe, kita tidak bisa masukkan ke dalam model regresi kita. Apa? Akhirnya dia akan masuk ke mana? Dia akan masuk ke dalam error term ini karena intangible. IQ ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diukur gitu. Ability adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diukur begitu. Maka dia akan masuk ke error term. Contoh lain. Misalnya contohnya apa ya? Biasanya itu banyak ya. Contoh-contoh yang di error term itu misalnya kayak preferensi. Ya apa cara mengukur preferensi? Mungkin kita bisa menghitung itu di mikroekonomi ya, tapi dalamnya nyata gimana kita melakukan estimasi preferensi? Susah gitu. Mungkin ada ya paper-paper lain gitu, tapi itu kan secara konsensus umum itu susah. Adat istiadat, gimana caranya? Kemudian budaya dalam keluarga, nah itu kan juga sulit. Kemudian misalnya keputusan tuh anak bersekolah gitu, itu dipengaruhi oleh gaji orang tua, tapi juga dipengaruhi oleh preferensi orang tua, dipengaruhi oleh budaya dalam keluarga. Itu kan apa caranya? Misalnya tanya, Pak, gimana budaya dalam keluarga Anda dalam anak sekolah? Oh itu jawabannya kan bisa 1 hari 2 hari sendiri ngobrol ya, penuh dengan filosofis dan lain-lain. Jadi itu sangat sulit. Maka dari itu variabel yang kemudian kita bisa observe alias intangible itu dia masuk ke error term gitu. Nah nanti konsekuensinya apa gitu. Nah nanti konsekuensinya akan kita bahas. Gitu. Dan bagaimana cara mengatasinya? Nah itu pertemuan selanjutnya. Nah jadi kita bagi-bagi biar tetap penasaran ya dia yang hadir di sini. Jadi, oke, interpreting the model, interpretasinya adalah Y dipengaruhi oleh nilai dari X dan O. Dan itulah kenapa Y disebut sebagai dependent variable. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, selanjutnya. Nah, jadi regresi yang akan kita lakukan itu namanya ordinary least square. Jadi apa sebenarnya ordinary least square? Jadi kita tahu tadi ya, Y dipengaruhi oleh X, dipengaruhi oleh dan dipengaruhi oleh U gitu. Oke. Uh, ini dulu ke sini dulu aja. Oke. Jadi semisal begini. Ini adalah sebuah hipotesis umum sebuah perkiraan ya. Semisal di level populasi itu bagi hubungan X dan Y itu ditunjukkan oleh garis biru ini gitu. Nah, ini kemarin. Jadi misalnya X1 itu akan menghasilkan Y di sini seharusnya ya. Kemudian X2 akan menghasilkan Y di sini. Kemudian X3 akan menghasilkan Y di sini. Itu sesuai dengan garisnya. Nah, kemudian kita melakukan estimasi nih dari dataset yang kita punya di level sampel kita mau melakukan ya kita coba infer kesimpulan di tingkat populasi gitu lah ya. Dapat itu dapat tak 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 tak. Tapi kemudian kita harus paham karena kita tidak spesify banyak faktor lainnya yang mempengaruhi Y selain X, maka error termnya juga semakin besar kan. Jadi kalau misalnya yang kita spesify atau apa ya, semakin banyak faktor yang tidak terlihat yang tidak kita spesify, itu semakin banyak semakin besar, maka errornya juga semakin besar gitu. Nah, errornya itu menunjukkan apa? Errornya itu menunjukkan deviasi dari nilai sebenarnya. Jadi seharusnya misalnya X1 hubungan dengan Y seharusnya di sini, tapi karena ada error, dia hubungannya di sini. Jadi ada selisih sebesar U1 errornya ini. Begitu juga dengan U2, seharusnya di sini, tapi karena ada berbagai faktor lain yang tidak kita spesify, yang kita tidak masukkan, maka dia terjadi perbedaan sekitar segini. Begitu kan U3, U4. Nah, masalahnya adalah kalau error kita semakin besar, hasilnya semakin ngaco. Bener kan? Karena apa? Karena deviasinya semakin tinggi, maka simpangannya semakin tinggi, itu semakin jauh gitu. Misalnya, kita pengen tahu hubungan antara apa ya, years of education lah. Itu kan years of education, jangan years of education ya. Jangan. Misalnya pengalaman kerja gitu. Katakanlah general di tingkat populasi
1 tahun pengalaman kerja itu meningkatkan gaji sebesar 5%. Enggak 5% ketinggian. 2% lah. 1 tahun pengalaman kerja meningkatkan gaji sebesar 2%. Misalnya gitu. Terus kemudian kita melakukan regresi. Nah, tapi karena banyak variabel yang kita tidak spesify, kita masukkan error term semua, maka errornya semakin besar. Terus tiba-tiba keluar dari regresi kita bahwa 1 tahun kerja itu meningkatkan pendapatan sebesar 10%. 10% gede banget. 8% ini perbedaan antara 2 sampai 10%, 8% ini disebabkan oleh error term gitu. Dan hasilnya semakin apa? Ya semakin misleading dong, ya kan? Bahkan bisa jadi kebalikannya nanti, maksudnya bukan kebalikan ya, arahnya bukan lebih tinggi. Misalnya seharusnya 2% tapi malah dapatnya minus 8%. Loh, tambah ngaco, tandanya tambah beda. Nah, ordinary least square itu adalah metode yang berusaha untuk meminimalkan nilai U gitu. Intinya di situ sebenarnya. OLS atau regresi yang kita biasa gunakan itulah atau yang akan kita gunakan itu berusaha untuk meminimalkan U supaya hasil sampel kita, regresi kita itu sedekat mungkin dengan parameter kita begitu. Jadi seperti itu. Maka maka dari itu sangat penting untuk kita meminimalkan nilai errornya gitu. Kemudian kembali ke slide sebelumnya gitu ya. Jadi nanti dari sini misalnya kita dari sini kita bisa mungkin tarik hubungannya ya, hubungannya kata positif ya. Semakin besar X maka Y-nya semakin besar gitu. Kan ini positif ya ini. Nah, kalau misalnya X dan Y hubungannya positif, maka nanti slope-nya akan positif juga. Artinya apa? Betanya juga positif, beta satunya. Kalau X dan Y-nya negatif, di correlated memiliki hubungan negatif, maka nanti slope-nya akan negatif. Oke, jadi begitu. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, taunya misleading gimana, Kak? Oke, ini sebenarnya pertanyaan cukup bagus ya. Taunya gimana? Jawabannya adalah itu susah dilakukan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita melihat, ya biasanya kita melihat awalnya dari teori ekonominya. Gitu. Contoh gini, contoh. Kita melakukan regresi antara ya tadi pengalaman kerja dengan pendapatan. Kita buat hipotesis saja lah. Kalau misalnya pengalaman kerja semakin tinggi, secara general, secara rata-rata, itu kan pendapatan seharusnya lebih tinggi ya. Karena apa? Karena nanti pengalaman, kemudian pekerjaannya semakin bagus, maka pendapatan semakin tinggi. Dianggap semakin senior, pendapatan semakin tinggi. Nah, kemudian kita regresi, kita dapat hasil positif. Wah, ini sesuai dengan teori kita, dengan hipotesis kita, gitu. Ada underlying teorinya. Atau misalnya hubungan antara ya tadi money supply dan inflasi. Gitu. Kemudian kita regresi, data money supply koefisiennya positif, slope-nya positif. Berarti money supply naik, inflasi naik. Nah, ini sesuai dengan teori. Kita menggunakan teori gitu. Nah, tapi yang jadi masalah nanti adalah kalau misalnya hasil itu berlawanan dengan hipotesis atau teori kita. Gitu. Yang pertama mungkin berlawanan dengan teori ya, paling gampang berlawanan dengan teori. Gitu. Misalnya kata money supply itu dia justru menurunkan inflasi gitu. Wah, bingung, sampean bingung tuh pasti. Loh, aku ini kuliah ilmu ekonomi 4 tahun belajarnya money supply meningkatkan inflasi. Kok tiba-tiba hubungannya negatif? Gitu. Bingung kan? Nah, itu bisa dari situ mungkin, nah itu kemudian akan menjadi perjalanan penelitian misalnya. Perjalanan untuk mencari wangsit atau wahyu. Dalam hal ini kita ingin tahu, kenapa kok negatif? Kemudian kita akan biasanya nanti melihat apakah model kita udah benar, apakah metode kita udah benar. Kalau kita udah merasa benar, ya udah berarti it is what it is, kata ada anomali. Nah, dari situ anomali itu yang akan menggerakkan kita untuk mencari pembenarannya, untuk mencari penjelasannya. Kenapa kok bisa seperti ini? Dan hal ini sering acap kali terjadi di skripsi, di tesis, di disertasi orang-orang. Saya dulu waktu saya skripsian tuh banyak mendengar teman-teman cerita, Gif, ini kok hubungannya nggak sesuai dengan teori kan? Hipotesis. Biasanya kata-kata yang pertama saya ucapkan, oh mampus, kapok. Karena anomali. Tapi dari situ mereka harus kemudian membaca literatur. Apakah ada literatur sebelumnya menemukan hubungan yang sama seperti itu, gitu-gitu. Jadi seperti itu. Misalnya itu kalau teori.
Kalau teori sebenarnya lebih enak karena ada dasar underlying teori. Tapi kadang-kadang kalau misalnya di ekonomi pembangunan development itu lebih abstrak lagi. Karena apa? Karena nggak mesti ada teorinya. Dan atau enggak teorinya tuh nggak saklek gitu loh, tidak saklek. Contoh itu apa ya? Contoh itu um, program bantuan sosial. Program bantuan sosial itu um, dia dianggap maksudnya gini, uh, hipotesis kita adalah kalau kita memberikan program bantuan sosial, orang itu kemiskinannya berkurang, dia semakin tidak miskin karena dia terbantu. Beberapa studi menunjukkan itu, beberapa studi menunjukkan itu. Tapi ada beberapa studi juga yang menunjukkan, loh, orang dikasih bantuan sosial, tapi kok persentase orang miskinnya bertambah, loh, nggak bingung po sampai dengan bingung pasti. Saya juga bingung karena ini teorinya teorinya juga abstrak ini kan, teorinya abstrak. Akhirnya apa yang dilakukan biasa peneliti ya pertama dia akan melakukan pengecekan modelnya, kemudian yang kedua dia akan melakukan oke, kalau model udah benar berarti ada anomali sini dan saya harus menjelaskan anomali ini, dan menjelaskan anomali tersebut itu adalah sumbangasi terhadap ilmu pengetahuan gitu. Jadi kalau pertanyaan adalah kita tahu anomalinya gitu gimana, itu paling gampang dari teori, dari literatur sebelumnya, dari hipotesis kita sebelumnya gitu, itu paling gampang. Kalau misal terjadi anomali, maka kita perlu cek model kita, dan kalau kita sudah merasa model kita udah benar, ya udah, it is what it is, itu adalah temuan, silakan dicari pembenarannya, silakan cari penjelasannya gitu. Jangan tapi dapat hasil yang anomali kemudian karena males ngecek model kita langsung kita ya ini hasilnya begini gitu. Jangan. Itu namanya males ya. Itu tidak berusaha gitu. Bukan berarti kita harus it is what it is menerima langsung go, tapi kita harus berusaha untuk membuktikan bahwa ini benar, model kita benar, baru kita mencari kebenaran. Jadi seperti itu. Ya, untuk anomali kita biasanya refer ke literatur sebelumnya atau ke teori. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, contoh paling gampang itu kurva permintaan barang given ya. Itu kan positif slope. Nah, itu kan juga anomali itu melawan hukum permintaan. Itu udah hukum permintaan, hukum permintaan ada anomali juga tetap. Oke. Oke. Nah, ini dia asumsi. Jadi asumsi simple linear regression nanti teman-teman bisa baca ya di buku Woolrich, di internet banyak ya. Pertama ada linear and parameters. Jadi beta 0, beta 1 harus linear. Karena nanti akan menghasilkan kurva seperti ini. Jadi ini adalah karena ini adalah kurva sorry. Kalau misalnya U1 ini Y ini ditarik garis, maka dia akan menghasilkan garis regresi. Dan garis regresi itu harus linear. Karena kita asumsinya linear. Beta 0, beta 1 linear. Asumsi kedua, random sampling. Ya, ini hanya berlaku untuk data-data yang survei atau mikro. Tapi kalau data-data makro, dia nggak random sampling. Ya kali GDP random sampling. Nggak mungkin GDP random sampling juga. Tapi random sampling ini maksudnya adalah, kalau misalnya teman-teman melakukan analisis hubungan antara kondisi sosioekonomi demografi terhadap capaian pendidikan, maka pastikan sampelnya ini terpilih secara random. Karena randomisasi itu akan memastikan uh, hasil itu nanti representatif di level populasi. Kok bisa seperti itu? Silakan baca di buku statistik, ada pembuktian matematikanya, tapi agak sedikit menjijikan. But the point seperti itu. Asumsi ketiga, ada variasi di explanatory variable atau di independent variable. Jadi X ini harus bervariasi ya. Misalnya kondisi sosioekonomi demografi, misalnya pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangganya nggak bisa sejuta semua ya, harus bervariasi ya. Harus yang sejuta, ada yang 800.000, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 5 juta. Gitu. Lek sejuta semua, nggak jalan regresinya. Gitu. Atau misalnya value-nya cuma satu angka yang sama semua, atau kurang bervariasi. Ya, mungkin nggak sama-sama, tapi variasinya kurang, ya nggak jalan juga regresinya. Mohon maaf gitu. Harus ada variasi. Asumsi keempat. Nah, ini dia. Asumsi keempat adalah asumsi yang paling menarik karena dia akan mempengaruhi bias atau tidak biasnya regresi kita. Zero conditional mean. Artinya apa? Error term dan independent variable itu nilai, jadi ekspektasi dari nilai error term ini bacanya ekspektasi dan nilai error term conditional independent variable kita itu sama dengan 0. Atau kalau bahasa kerennya adalah
Error term itu tidak boleh berkorelasi dengan independen variabel. Begitu. Tidak boleh berkorelasi dengan independen variabel. Karena nanti akan, jadi karena kan kita menganggap tadi ya di sini ya. Jadi kita tuh sebenarnya error term itu karena kita tidak tahu sebenarnya isinya apa. Error term itu kita anggap sebagai random. Karena kita nggak tahu sebenarnya itu apa. Ya kita anggap sebagai random. Gitu. Sedangkan X tidak random. X di sini tidak random. Maksudnya dia diambil secara random sampling, tapi nilainya bukan nilai random ya. Dia dari random sampling, dia dari random generating data process, tapi bukan yang suatu yang random gitu. Nah, X sama U ini tidak boleh berkorelasi gitu. Karena kan X mempengaruhi Y, U mempengaruhi Y masing-masing. Lah kalau X dan U berkorelasi, sedangkan kita tidak tahu U ini isinya apa, maka nanti X mempengaruhi Y itu nanti juga dipengaruhi oleh U lewat X. Jadi contohnya misal, maksudnya ya, U kan berkorelasi dengan X gitu ya. Maka kalau X mempengaruhi Y secara tidak langsung, U mempengaruhi Y melalui X gitu karena mereka berkorelasi. Padahal U itu secara independen, secara sendirinya itu mempengaruhi Y, ya kan? Jadi nggak boleh. Dan kita nganggap ini random. Dan kalau misalnya X yang secara tidak random ini, nilainya tidak random, ini berkorelasi dengan sesuatu yang random, maka U ini tidak bisa kita anggap sebagai random karena dia berkorelasi dengan sesuatu yang tidak random gitu. Paham maksud saya nggak? Maksudnya seperti itu. Contohnya apa? Contohnya um, ya ability tadi itu. Misalnya ability terhadap capaian pendidikan ya. Ya ability misalnya nanti berkorelasi dengan di sini katakanlah apa ya? Misalnya nilai ketika kuliah dipengaruhi oleh ketika waktu SMP, SMA sorry. Jadi nilai waktu SMA mengaruhi nilai waktu kuliah misalnya. Katakanlah seperti itu. Nah, tapi nilai waktu SMA itu juga dipengaruhi oleh ability. Ability mengaruhi nilai waktu di kampus. Ability juga mengaruhi nilai waktu di SMA. Tapi ability juga mengaruhi nilai waktu di kampus melalui nilai waktu di SMA. Nah, ini kan susah. Dan juga ya jadi nggak random gitu. Karena itu zero conditional mean itu akan menjadikan estimasi kita jadi bias. Oke. Kemudian asumsi kelima itu homoscedasticity. Homoscedasticity itu apa? Jadi homoscedasticity variance dari error conditional terhadap independent variable itu sama dengan standar deviasi gitu. Sorry, sama dengan variance. Artinya apa? Regardless, jadi apapun nanti nilai X-nya, ya, apapun mau X-nya nilainya 0, mau 100, mau sejuta, mau semiliar untuk variabel apapun, terserah itu apapun. Itu errornya tetap senilai dengan variance error tetap sama dengan variance. Artinya apa? Variance konstan. Variance tetap sama berapapun nilai dari X. Kenapa variance sama berapa nilai dari X? Karena pertama, U dianggap random, sehingga variance akan selalu konstan. Yang kedua, ya U tidak berhubungan dengan X. Ya, makanya nggak ada pengaruh, jadinya dia konstan terus. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa memenuhi semua asumsi ini, maka kita akan menghasilkan OLS yang blue atau base linear unbiased estimator gitu. Namanya blue. Oke, jadi ini sedikit crash course terkait dengan asumsinya. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oke, jadi uh, violation of zero conditional mean will make the estimator bias gitu. Jadi seperti tadi, kalau misalnya kita tadi mengestimasi nilai ketika kuliah dengan nilai ketika SMA, tapi kita tidak mengobservasi ability, maka nanti terjadi bias karena ability berkorelasi dengan nilai waktu SMA. Dan ini sebenarnya disebut dengan omitted variable bias. Omitted apa? Berarti yang terbuang, variable bias. Jadi karena ada beberapa variabel yang kita tidak include, yang kita buang, akhirnya dia masuk dengan error dan dia apa ya semacam memviolate zero conditional mean. Maka dia disebut dengan omitted variable bias begitu. Nah, maka dari itu nggak ada ceritanya seorang itu menggunakan simple linear regression doang, tapi dia juga menggunakan namanya multiple regression analysis. Jadi apa?
dia membutuhkan variabel-variabel lainnya yang mendukung supaya errornya semakin kecil, supaya nggak terjadi zero conditional mean, supaya tidak violate zero conditional mean, maka dia masukkan variabel lain. Maka misalnya variabel lainnya yang mempengaruhi nilai waktu kuliah adalah nilai ketika SMA, waktu bermain ketika kuliah, apa mungkin vitamin yang dikonsumsi ketika kuliah, mungkin vitamin mempengaruhi energi gitu ya. Pilihan dosen itu kan juga mempengaruhi nilai kadang-kadang ya. Nah, itu kan jadi kita masukkan variabel-variabel itu supaya kita memperkecil error dan supaya kita tidak violate zero conditional mean. Jadi kita try to include relevant other independent variables that explain why. Kemudian ada pertanyaan nanti kan, Mas, gimana caranya kita tahu variabel-variabel yang relevan? Gitu. Gimana cara tahunya? Itu dari teori. Dari teori. Apa aja kira-kira yang mempengaruhi? Gitu. Dan membuat spesifikasi regresi itu membutuhkan waktu yang lama ya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk bisa masukkan variabel-variabel apa aja yang kira-kira relevan gitu. Maka dari itu biasanya kalau di S1 mungkin ya, kalau S2 S3 kan udah punya waktu yang lebih luas, maka dia bisa melakukan research. Tapi kalau S1 karena ya waktunya terbatas dan masih pengenalan, disuruh ngereplikasi model. Jadi cari paper, lihat model regresinya, replikasi gitu. Karena untuk membangun spesifikasi variabel apa aja dimasukkan, kemudian ada kemungkinan omitted variabelnya apa aja, itu sangat sulit. Dan kemudian gimana cara kita tahu ada omitted variable bias? Nah, ini pertanyaan yang cukup trivial ya. Ada beberapa tes untuk mengetahui omitted variable bias. Ada beberapa tesnya. Tapi saya ikut aliran yang tidak percaya dengan tes. Dalam artian gini, error term ini adalah sesuatu yang kita tidak tahu, sesuatu yang tidak kita observasi. Ada bermiliaran kemungkinan. Terus kita melakukan tes. Lah, gimana caranya kita melakukan tes sesuatu yang kita tidak ketahui apa? Itu jenenge black magic ya. Sebuah sihir. Ya, mungkin kalau saya sih biasanya nggak percaya dengan tes-tes itu. Saya lebih melakukan pertama ke teorinya. Teorinya apa? Ya udah kita masukkan yang relevan. Kemudian kedua kemungkinan kemudian pelanggarannya apa ya? Kita masukkan teori-teorinya lagi. Contohnya kita tahu bahwa keputusan untuk memberangkatkan anak ke sekolah itu adalah ada teorinya mungkin ya, adalah preferensi orang tua. Tapi kita tidak tahu preferensi orang tua tidak bisa kita observasi. Kita bisa bilang, ya ini modal regresi kita tidak ada variabel preferensi orang tua, maka kita perlu begini, 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 begini. Itu misalnya. Teori. Ketiga adalah asumsi. Ya kita assume aja. Ya asumsinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kalau saya rather than do the test daripada melakukan tes, saya lebih kepada asumsi dan teori gitu. Kalau asumsinya benar gitu nggak ada masalah sebenarnya. Oke, ada pertanyaan? Dan oh ya, kemudian gimana cara membuktikan asumsi? Ya itu sebenarnya kuat-kuatan argumen ya. Nah itulah keindahan sebenarnya the beauty of research ya. Ketika orang present paper itu mereka kemudian akan berargumen bahwa ya ini asumsiku udah benar karena begini-begini, teorinya begini-begini. Ketika presentasi skripsi, tesis disertasi, ya Anda tanyain, loh ini kok begini mas, kenapa ini kan bukannya dipengaruhi ini, terus bisa bilang belum enggak pak, saya asumsikan seperti ini karena seperti ini kondisinya. Nah itu nanti akan beauty-nya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar karena mereka memiliki pendapat masing-masing. Tapi yang pasti simple linear regression mutlak salah kalau digunakan di kondisi dunia nyata. Kayaknya saya berani bertaruh jiwa dan tenaga, kayaknya nggak ada satu hal yang hanya dipengaruhi oleh satu hal lainnya. Pasti ada bermiliaran faktor lainnya, even faktor yang kita tidak anggap ada gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Pak, meneng-meneng wae iki. Saya nggak udah tahu loh ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang homoskedastisitas. Jadi homoskedastisitas itu seperti apa tadi? Kita anggap homoskedastisitas kan tadi adalah varians dari nilai error conditional terhadap apapun nilai x itu dia konstan gitu. Konstannya dianggap sebagai ya sigma square gitu kan. Nah, ini maksudnya seperti apa? Jadi misalnya saya punya nilai x1, kemudian saya punya nilai y gitu. Kemudian kurva kernel ini adalah apa ya, simpangannya atau variansnya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, ini nilainya x1 atau x2 itu kurva simpangannya tuh sama.
Nah, ini disebut dengan variansnya tuh konstan. Dia nggak berubah, tetap seperti ini simpangannya. Ini homoskedastisitas. Agar kita bisa menggunakan wireless, agar kita bisa percaya sama wireless kita, maka dia harus homoskedastisitas begitu. Ya, ya baguslah standar, konsisten, set gitu. Nah, kalau heteroskedastisitas itu dia simpangannya berubah-berubah hetero. Kalau homo itu kan ya homo itu kan homogen itu kan sesuatu yang sejenis yang konstan gitulah ya. Ya gitulah. Kalau hetero itu kan bermacam-macam berubah-ubah. Nah, ini kan bisa dilihat bermacam-macam. Simpangannya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, ini violate the homoskedasticitas assumption and as a result hasilnya nanti jadi yes begitu. Jadi ini harus kita pastikan. Yang dimaksud dengan homoskedasticitas tadi. Dia harus konstan terus. Mau nilai X-nya berapa, mau sampai X 1 miliar, observasi 1 miliar, dia harus konstan. Oke. Nah, sedangkan kalau yang heteroskedastisitas itu dia berubah-ubah terus. Oke. Apakah ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan tadi. Oke, sebelum melakukan regresi, apakah harus diuji stasionaritasnya dulu, Mas? Oke, sebenarnya gini ya. Stasionaritas itu apa sih? Sebenarnya stasionaritas itu ya sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi dia itu datanya dikatakan stasioner kalau dia itu in the long run dia mengikuti pola average-nya, pola long run average-nya gitu. Cuma yang jadi masalah sekarang, stasionaritas itu digunakan untuk time series. Data time series. Data time series itu apa? Data seri waktu. Itu literalnya. Tapi data yang cuma bukan satu observasi, satu subjek, tapi kita observasi selama bertahun-tahun gitu. Bertahun-tahun begitu ya. Nah, itu namanya data time series. Dan kalau misalnya data time series, kita perlu uji stasionaritas. Itu harus wajib fardu kifayah. Setiap orang harus melakukan itu. Tapi kalau misalnya kita melakukan simple linear regression biasa, ini kan simple linear regression biasa, bukan regresi time series kan? Ini bukan regresi time series ya. Ya nggak perlu kita tes. Yang kita perlu tes apa? Yang kita perlu tes ini sebenarnya asumsinya kurang satu ya. Asumsi ke-6, normalitas. Ini kayaknya kurang deh, aku lupa. Tapi nanti abis ini saya akan jelaskan normalitas. Tapi ini asumsi yang harus dipenuhi untuk menggunakan OLS. Oke, jadi stasionaritas di sini Mbak Izat itu digunakan untuk kalau data time series. Dan kita nggak masuk ke sana ya. Jadi saya nggak akan jelaskan tentang itu. Mungkin bisa dibaca-baca di bukunya Green, I guess. Ya, Green ya. Itu bisa dibaca-baca. Green gitu. Oke, saya lupa masukkan satu lagi. Maaf. Asumsi ke-6, normalitas. Jadi dalam menentukan koefisien beta itu kita menggunakan t-statistik nanti. T-statistik itu adalah uji hipotesis. Uji hipotesis itu adalah kita assume datanya mengikuti kurva distribusi normal, ya kan? Uji T, uji Z itu distribusi normal. Maka dari itu, kalau mau menggunakan regresi, datanya harus mengikuti bentuk distribusi normal, bell shape curve. Agar kita bisa menggunakan apa? Karena kita bisa menggunakan t-testnya untuk mencari uh, apa namanya semacam hubungannya begitu. Jadi itu asumsi ke-6 ya. Asumsi ke-6 adalah normalitas. Dia harus mengikuti bentuk distribusi normal. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Terima kasih Mbak Izat pertanyaannya. Monggo. Oke, kalau nggak ada kita coba ntar. Kita coba istirahat 5 menit ya. Kita coba istirahat 5 menit. Nanti 11.03 kita kembali lagi. 5 menit ya, 11.03 kita akan kembali lagi. Oke, istirahat 3 menit. Agak capek juga ngomong terus. Oke, oke. Selanjutnya kita kembali lagi. Sekarang kita akan sedikit membahas bagaimana cara melakukannya di Setata gitu. Ini yang sudah inti dari tutorial hari ini begitu ya. Oke, silakan mungkin dibuka do filenya, Statanya.
ingat gunakan Duval, jangan langsung di komen promnya ya, jangan langsung di sini ya. Ya silakan kalau di sini, tapi bukan sebuah apa namanya practice yang baik gitu. Oh ya, kemudian kalau bisa Duvalnya dibuat yang rapi ya, karena kerapian adalah sebagian dari iman gitu. Oke, jadi ada beberapa section yang kita akan bahas. Pertama, initialization-nya ya standar lah. Mungkin udah dijelaskan Mas Esa ya. Untuk specify foldernya, direct foldernya, kemudian ini global, menggunakan global gitu-gitu. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas tentang basic comment dari linear regression. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba untuk membuktikan zero conditional mean. Bukan membuktikan dalam model regresi, tapi supaya kita dapat pemahamannya itu seperti apa zero conditional mean. Kita akan sedikit melakukan simulasi di Stata. Cukup seru. Saya ambil materinya ini dari WordPress-nya Pak Gilang. Teman-teman bisa search WordPress-nya Pak Gilang, situ ada berbagai macam ya, materi-materi yang saya rasa cukup menarik, dan saya coba salah satunya dari website dia. Kudos untuk dia. Kemudian melakukan testing homoscedasticity, kemudian testing multicollinearity. Jadi multicollinearity ini maksudnya apa? Jadi nanti itu sebenarnya tadi saya belum masukkan ke dalam asumsi multiple linear regression, karena saya fokusnya simple linear regression doang ya. Tapi kalau dalam multiple linear regression itu intinya adalah kalau kita udah punya x1, x2, x3, x4, antara x1 dan x2 itu tidak boleh perfectly correlated. Artinya apa? Kalau misalnya perfectly correlated atau hampir mendekati perfect, ya berarti x1 sama x2 sama aja. Terus ngapain dua-duanya dimasukkan begitu. Jadi tidak boleh ada multicollinear, tidak boleh near perfect. Itu adalah asumsi untuk multiple linear regression. Sorry, tadi saya cuma masukkan asumsi buat simple linear regression doang. Mana kurang normality lagi. Yang selanjutnya dan mengetes normality. Jadi ya supaya kita tahu gitu. Data ini normal apa enggak? Supaya kita bisa menggunakan regresi apa enggak? Moro-moro enggak normal gitu. Oke, yang terakhir melakukan ekspor resultnya ke dalam bentuk tabel. Artinya apa? Supaya bentuknya seperti tabel-tabel jurnal istilahnya. Bukan tabel-tabel Excel standar, tabel jurnal. Biar kelihatan keren lah. Oke. Oke. Yang pertama langsung aja kita run dulu. Saya running dulu. Oke, aman ya sudah. Oke. Kita buka. Nah, kita akan menggunakan data namanya auto 1 DTA dari internet. Jadi sebagai contoh. Oke. Auto 1 DTA. Ini bisa dilihat datanya ada. Coba kita lihat description-nya. Oke, jadi ada make, model, price, mileage. Ini data apa sebenarnya? Kita lihat kalau di VR. Terus ini data mobil ya. Jadi yang buat pabriknya apa? Ada Datsun, Dodge, modelnya apa, harganya berapa ribu dolar. Ini MPG itu miles per gallon. Mileage, RP itu repair record, average fare per 10 headroom, rear seat in-nya berapa, trunk ya. Ini adalah data-data untuk mobil gitu ya. Oke, kita tutup dulu lagi. Oke. Nah, cara nge-regress gimana? Cara nge-regress tinggal seperti ini, tinggal langsung regress saja. Regress, price, sama weight. Ini simple linear regression model. Atau kalau misalnya teman-teman terlalu males untuk specify regress, kita juga bisa reg doang. Reg, price, weight. Either way dia akan sama. Nggak error kan? Nah, nanti akan keluar hasil regresinya di sini. Oke. Jadi ini price, ini adalah dependent variable. Jadi reg, dependent variable, dependent variable, independent variable. Ini price, dependent variable-nya ya di sini. Kemudian weight, ini independent variable-nya weight di sini. Kemudian cons, ini konstannya ini. Oke. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada berbagai macam output yang keluar gitu ya. Jadi saya akan coba bahas output yang di sini dulu ya. Output di sini ini adalah output yang ini adalah ANOVA, tabel ANOVA. Jadi ini adalah MSS, model sum of square, kemudian ini adalah residual sum of square, kemudian ini total sum of square, kemudian ini average model sum of square, kemudian ini average residual sum of square. Ini yang sum of square semua, yang tentunya ini residual sum of square.
apa namanya, yang RSS dibagi n-k, di mana k itu adalah jumlah variabelnya, n itu adalah itunya. Pokoknya average total of square RSS dibagi n-1. Kemudian ini bagi n-1. Ya ini. Yang kalau yang ini df ini adalah degree of freedom. Yang ini tabel ANOVA. Ini number observation kita segini. Kemudian kalau yang F ini adalah F square-nya atau F statistik untuk variabel-variabelnya. Kemudian probability F ini adalah p-value untuk ini untuk F-nya. Kemudian R square. Jadi R square ini adalah seberapa besar variabel independen menjelaskan Y. Jadi di sini kita bisa katakan weight ini menjelaskan price sebesar 29%. Gitu. Biasanya semakin tinggi R square semakin baik, tapi kadang-kadang juga semakin tinggi R square kadang-kadang menunjukkan bahwa terjadi salah di model kita. Jadi harus berhati-hati. Jadi memang agak susah ya dunia ini memang. Adjusted R square nggak usah, root MSI nggak usah. Karena ini applied kita langsung bahas ini aja. Oke, jadi weight, price, independen, ini koefisien, ya, ini koefisiennya adalah betanya. Standard error tuh ya standar error, oke. Kemudian nilai T ini didapat dari mana? Didapat dari koefisien dibagi standar error. Jadi kalau misalnya aku coba hitung manual ya, 2,044063 dibagi dengan 0,3768341. Dapat ya, 5,42 hasilnya sama. Karena rumusnya T apa? Beta minus, karena kita hipotesis ini menguji dia sama dengan, kan hipotesis regresi kan menguji apakah beta sama dengan 0 apa tidak gitu kan. Kalau jadi H0, oh ya ini saya juga belum jelaskan ya tadi. Jadi regresi itu H0-nya itu adalah beta sama dengan 0. Gitu ya. H alternatif ya beta tidak sama dengan 0. Maksudnya beta sama dengan 0, berarti kalau beta sama dengan 0, maka variabel X tersebut tidak mengaruhi Y. Karena berapapun nilai X-nya dikalikan betanya sama dengan 0, maka hasilnya 0. Jadi tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau misalnya H alternatif kita menolak H0 dan H alternatif ya, itu berarti tidak sama dengan 0, maka berarti dia berpengaruh gitu. Nah, itu kan makanya kita menggunakan T statistik. B beta dikurangi dengan H0 kita dibagi dengan standar error. Di mana H0 kita adalah 0. Jadi sebenarnya tinggal beta dibagi standar error. Maka kita mendapatkan nilai 5,42 di sini. Gitu. Oke. Nah, dari sini kan sebenarnya kita bisa lihat ya, signifikansi di tingkat 5%, 10%, dan lain-lain. Nah, kemudian, tapi kita kalau ngelihat T-nya doang, itu kadang-kadang repot gitu. Kadang-kadang harus melihat, harus tahu benchmarknya nilainya berapa. Kalau 5% kan 1,96, kalau misal 1% 1,6-an, kalau 10% 2,2-an lah. Ya, kalau misalnya teman-teman sering kan biasanya langsung apal-apal sendiri ya. Tapi kan kadang-kadang orang nggak apal gitu kan. Masa harus buka tabel T gitu kan. Takes time gitu. Nah, itu kita bisa melihat dari kolom keempat. Kelima, sorry. Kolom kelima, yaitu p-value. Jadi, p-value itu jelasinnya sebenarnya panjang ya. Karena perlu satu kuliah, 1-2 jam statistik sendiri. But the point is, ini menunjukkan persen gitu ya. Jadi, berapa nilai minimum dia untuk apa ya, untuk signifikan atau tidak gitu. Jadi misalnya gini, kalau misalnya p-value-nya 0,000, maka dia perlu alfa sebesar 0,00 untuk bisa dinyatakan signifikan atau berbeda dari 0 gitu. Nah, kalau misalnya alfa lebih besar dari 0,000, berarti alfanya mau 1%, alfa mau 5%, mau 10%, nggak ada masalah. Jadi dia signifikan. Coba yang ke bawah, kedua yang konstan. 0,995. Berarti dia perlu alfa 99% untuk bisa dinyatakan signifikan atau beda dari 0. Padahal bisa kalau di regresi kita tuh cuma spesify alfa tuh paling enggak 1%, 5%, 10%. Berarti 0,01, 0,05 sama 0,1 gitu. Nah, ini berarti kita butuh 99%. Berarti ini macam nggak signifikan. Dia sama dengan 0, berarti nggak ada konstannya sebenarnya. Jadi misalnya ya, kalau p-value-nya di sini 0,00, berarti dia signifikan di level 1%. Karena apa? Karena dia di bawah 0,01. Dia juga signifikan di level 5%. Karena apa? Karena dia di bawah, dia angkanya lebih kecil daripada 0,05. Dan dia signifikan di level 10% juga. Karena dia lebih kecil daripada 0,10. Gitu. Jadi
bisa kita katakan bahwa dia signifikan di segala uh, alfa gitu ya, segala tiga signifikansi. Cuma karena dia udah signifikan 1%, pokoknya kalau dia udah signifikan 1%, pasti dia signifikan di 5% dan 10%. Kalau dia signifikan di 5%, berarti belum tentu dia signifikan 1%, karena 5 lebih besar pada 1, tapi dia pasti lebih, tapi pasti dia signifikan dari di level 10%. Tapi kalau misalnya dia signifikan di level 10%, dia belum tentu signifikan di level 5 atau 1. Contohnya tuh ya, misalnya apalagi ya, yang bisa menjadi contoh enak ya. Uh, oh sorry. Uh, Mana price. Oh sudah terang. Ini 0,00. Berarti dia butuh 0,6%. 0,0%. Berarti masih lebih daripada 0, lebih kecil daripada 1% kan? Berarti dia signifikan gitu. Jadi benar gampangnya gitu. Kalau dia signifikan ya berarti dia punya dampak gitu, karena kita menolak H0 dan maka beta tidak sama dengan 0. Itu gampangannya seperti itulah. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita juga bisa memprediksi nilai predik. Jadi predik ini apa? Jadi semisal saya lakukan regresi price sama wake dulu lagi, ya kita kembali ke sini lagi. Kemudian kita mau memprediksi gitu, kira-kira berapa nilai price dari prediksi kita. Jadi kalau misalnya saya lihat di sini, ini 2,004 ya, berarti sekarang price sama dengan 2,04 dikalikan dengan weight gitu. Jadi kalau misalnya weight sama dengan 100, maka price sama dengan 2,04 kalikan 100 sama dengan 200, katakanlah gitu. Ya kan, sama dengan 200. Nah, angka 200 di sini itu adalah prediction-nya atau predicted price dari week yang telah kita estimasi. Nah, kita bisa tahu hasilnya dari mana. Tahu predicted-nya dengan specify comment predict, kemudian nama variabelnya terserah. Tapi kita nggak prediksi nilai Y estimasi dari regresi kita tuh apa? Predict Y hat. Nah, maka kita dapat nilai Y hat di sini. Kalau kita lihat di sini, oh sorry, BR price Y hat. Jadi kita akan membandingkan harga price aslinya dan harga price estimasi kita. Bisa lihat di sini. Oh, cukup jauh ya ternyata ya. Jadi price-nya nggak cukup jauh sih, sorry. Ini sekitar 4.000, ini jadi 5.000, 9.000 jadi 5.000 gitu. Oke, ini beda-beda gitu ya. Di sini Y hat-nya. Kita melakukan prediksi nilai price based on nilai week yang udah kita peroleh. Oke, jadi seperti itu. Apakah ada pertanyaan sampai di sini untuk predik? Oke. Nah, kita juga bisa sebenarnya kalau misalnya sebelum melakukan regresi, kita juga bisa melakukan analisis scatter plot gitu. Jadi kita ingin melihat supaya kita tahu mungkin di sini sebelum melakukan regresi kita ingin tahu datanya seperti apa kan. Supaya kita juga bisa dapat hipotesis kita hubungannya seperti apa. Oke. Di sini kita lihat bahwa ini scatter plotnya, ini weight-nya dan price-nya. Di sini kita bisa lihat kalau weight-nya ini apa ya? Semakin tinggi weight, kecenderungannya price juga meningkat. Oke, tujuan kita untuk memprediksi Y-hat untuk apa ya, Kak? Ya, untuk melakukan prediksi. Untuk melakukan prediksi, nilai prediksi kita. Ya tadi kita bilang kan bahwa kita juga ingin tahu kita menggunakan ekonometrika untuk melakukan prediksi. Nah, tujuannya Y-hat ya untuk melakukan prediksi. Dan nanti ada hal lainnya. Jadi komen predik itu juga bukan hanya untuk prediksi nilai uh, independent variable estimated dependent variable kita, tapi juga bisa dilakukan untuk hal lain. Nanti akan saya jelaskan. But the point is ya itu untuk melakukan prediksi sebenarnya. Oke, jadi untuk scatter kita bisa lihat. Jadi kayaknya nih hasilnya cukup masuk akal ya di sini ya. Dia positif karena hipotesis kita dari price itu dia kira-kira memiliki hubungan yang positif. Ini hubungannya positif. Atau kalau misalnya mau ditambahin, saya bisa tambahkan line. Nah ini loh, ini line Y hat yang saya tadi maksud.
Jadi saya akan mencoba melihat titik-titik data aslinya dan juga apa ya, hasil prediksi kita. Apakah hasilnya sesuai? Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi titik-titik ini adalah data asli kita. Kemudian kita lakukan regresi. Kita dapat nilai y hat kita di sini, ini kan. Kemudian kita coba gambarkan, tarik garisnya. Strep. Nah, di sini kita bisa lihat. Bisa lihat di sini ya, error termnya di sini cukup jauh beda-bedanya. Jadi kayaknya ini masih, ya mungkin dia bisa menunjukkan hubungan arahnya kemana tendensinya, tapi masih U-nya errornya masih sangat tinggi ya. Nah, ini salah satu contoh menggunakan Y-hat ya untuk kita bisa melakukan seperti ini. Bisa. Jadi kan kelihatannya enak gitu ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Oke. Kemudian ini sebenarnya regresi juga bisa dilakukan dalam bentuk log ya. Jadi misalnya saya buat price-nya dalam bentuk log. Ini jadi saya kasih nama variabel L price sama dengan learn price, L wake sama dengan learn wake. Kemudian saya regresi L price wake. Kemudian saya regresi price L wake. Kemudian saya regresi L wake sama L price gitu misalnya. Nah, ini. Nanti kalau misalnya jadikan log, itu nanti koefisiennya akan berubah. Yang pertama itu. Yang kedua interpretasinya berubah. Yang ketiga nanti uh, dia juga penyederhanaan koefisiennya. Gitu. Oke, oke. Kalau misalnya saya lihat yang tadi, saya kembali mana? Reg price way, gitu ya. Nah, ini kita kan sekarang mau melakukan interpretasi. Jadi way ke price itu seperti apa? Ini yang pertama kita coba lihat dulu summary dari way. Kita lihat unitnya way itu seperti apa. Oke. Ternyata bentuknya dalam bentuk LBS ya. Tadi ya. Oke. Jadi interpretasinya adalah sedangkan price bentuknya apa? Price. Kita coba lihat. Price bentuknya dalam bentuk dolar ini ya. $3.000 sampai $15.000 rata-rata $6.000. Oke. Jadi interpretasinya adalah ini signifikan di level 1% ya. Ini kan level 1%. Jadi peningkatan weight sebesar 1 LPS ya itu akan meningkatkan price sebesar 2,04. Saya ulangi lagi, saya tulis aja. Pada level signifikansi 1%, peningkatan weight sebesar 1 LBS rata-rata, ya kita kan regresi kita ngomong secara general, rata-rata akan meningkatkan price mobil sebesar $2,04. Oke, koma ceteris paribus. Jadi seperti ini. Pada level signifikan 1%, peningkatan WIG sebesar 1 LPS rata-rata akan meningkatkan price mobil sebesar $2,04 ceteris paribus. Oke. Interpretasi seperti itu. Oke. Oke. Kemudian saya coba regresi ini lagi. Oke. Kemudian saya juga bisa melakukan menyimpan hasil regresi saya ya. Misalnya saya punya L price di regresi terhadap L weight, hasilnya ada 0,73 sama standar error 0,15. Itu bisa saya simpan. Jadi bisa saya menggunakan komen skalar ini ya, skala BL weight sama dengan underscore B. Ini adalah untuk specify kita mau simpan betanya, kemudian ini variabelnya, variabel L weight. Kalau S underscore SE ini berarti kita mau menyimpan standar error ya. Ini nama variabelnya terserah. Sekarang saya simpan di sini. Oke, sudah saya simpan. Nah, nanti bisa saya display. Nah, ini saya dapat 4,91. Jadi saya display hasil yang sudah saya simpan untuk dibagi untuk menghitung T-nya. Dapat 4,91. Tapi perlu diingat, untuk komen-komen yang seperti ini ya, komen-komen yang berkaitan dengan menyimpan hasil regresi, memprediksi Y-hat, ini
harus dilakukan setelah regresi dilakukan juga. Jadi nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk teman-teman langsung predik atau melakukan scalar seperti ini. Nggak bisa. Karena kenapa? Karena bingung juga. Nggak tahu kan statanya. Loh ini dapat dari mana gitu. Makanya harus dilakukan regresi dulu. Jadi habis regresi langsung lakukan predik gitu. Jangan menunda-nunda. Jangan ditambahin komen-komen apa-apa. Langsung ngepredik gitu. Supaya nggak terganggu. Supaya caranya juga nggak terganggu. Bisa ngeprediksi. Dan juga selain disimpan juga kita bisa jadikan variabel ya. Jadi generate, misalnya BL week sama dengan ini ya. Saya jadikan variabel. Oke. Gain BL week, misalnya saya BL week, M. Wah, 0,73. Jadi koefisiennya sekarang saya jadikan sebagai variabel. Ya ini adalah macam-macam um, pengembangannya ya untuk menyimpan hasil regresi. Oke. Kemudian saya juga akan mencoba mendemonstrasikan gitu. Misalnya tadi saya coba regress price sama weight. Oke. Nah, ini ada namanya command lincom. Command lincom ini kita akan berusaha untuk melihat uh, secara manual gitu ya. Ini buat demonstrasi aja. Jadi kita tahu kita akan menghasilkan beta konstanta sama betanya weight. Kemudian kita spesify nilai weight-nya berapa. Misalnya weight-nya 3000. Nah, ini kita bisa mendapatkan predicted price ya. Jadi kalau misalnya tadi nilai predik ini adalah yang dipredik di atas untuk menjadikan semacam variabel. Kalau ini cuma buat demonstrasi untuk langsung kelihatan. Seperti apa? Ini saya coba langsung ya. Di lincom, bcons, bw kali 3000 misalnya. Nah, ini langsung keluar ini. Maka perbedaannya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu. Koefisiennya kalau misalnya kita melakukan regresi kemudian W-nya adalah 3000 maka nanti koefisiennya adalah 6125. Nah, 6125 ditambah sorry, ini ada chat apa ini? Komen nutup semua. Komen nutup semua gimana? Saya lanjutkan lagi ya, nanti banyak tolong jelaskan maksud komen nutup semuanya gimana ya. Jadi kita mencoba regresi ini kita masukkan nilai 3000. Nah, ini kita mendapatkan seperti ini. Koefisiennya segini, standar errornya segini, T-nya segini, B-nya segini. Atau misalnya saya buat yang 3001. 3001 hasilnya sekitar 6127. Nah, sekarang saya akan coba apakah untuk membuktikan regresi kita. Jadi peningkatan week sebesar 1 LPS. Jadi dari 3000 menjadi 1. Kita lihat berapa marginalnya. Apakah sesuai dengan hasil regresi? Jadi Lincoln, Beacons, BW ketika 3001 dikurangi dengan BW ketika 3000. Ini bisa kita lihat hasilnya 2,04. Jadi 3001 kurangi 3000, 6127 kurangi 6125. 2,04. 2,04 ya kan benar kan? 2,04. Nah, sini. Jadi bisa dilihat dari sini. Sorry. Peningkatan weight sebesar 1 dari 3000 ke 3001 itu meningkatkan price sebesar 2,04. Ya. Sama kan seperti ini kan? Nah, ini buat demonstrasi aja sebenarnya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini banyak tanya. Kalau mau melakukan lo beberapa regresi bisa Kak? Ya bisa, masa nggak bisa gitu. Ya bisa, bisa. Ya tinggal dilakukan aja loopnya, nggak ada masalah. Loop kan bisa digunakan untuk apapun, karena kita cuma pengen ganti variabel-variabelnya aja kan. Bisa. Oke, oke. Sekarang kita akan masuk ke multivariable linear regression. Jadi tadi sebelumnya kita hanya regression price sama weight. Sekarang kita tambahin terang, misalnya. Jadi tinggal tambahin aja independen variabelnya. Sekarang weight sama terang. Nah, ini sekarang ada weight, ada terang, ada dua. Oke. Kemudian tambahin MPG juga ya boleh, silahkan. Keluar lagi hasilnya. Gitu. Nah, sekarang gimana cara kita interpretasi resultnya? Ya tetap sama gitu ya. Wake ini peningkatan wake sebesar 1 LPS akan meningkatkan price sebesar sekarang bukan 2,04 lagi, bukan 2,04 lagi tapi 1,9. Pada level signifikansi berapa? 1% ya di sini ya, masih di bawah 0,01. Pada level signifikan 1%, peningkatan wake sebesar 1 LPS secara rata-rata akan meningkatkan price sebesar $1,9.
ceteris paribus. Kenapa ceteris paribus? Karena kita cuma lihat di sini weight-nya. Kita anggap terang sama MPG-nya tidak berubah. Hold constant atau menahan konstan, mengasumsikan terang dan MPG-nya konstan. Maka weight-nya meningkat sebesar 1 akan menghasilkan peningkatan price sebesar 1,9. Jadi harus ada ceteris paribus ya. Kalau nggak ada ceteris paribusnya, hati-hati, salah. Jadi salah. Harus ada ceteris paribus. Sedangkan kalau interpretasi terang gimana? Di sini terang kita bisa lihat ya. Dia p-value-nya 0,4. Berarti dia butuh 40% level signifikansi. Padahal kita maksimal 10%. Jadi interpretasinya apa? Interpretasinya adalah secara rata-rata terang tidak memiliki dampak terhadap price. Walaupun dia di sini koefisiennya minus 69, tapi dia tidak memiliki dampak terhadap price. Jadi secara rata-rata terang tidak memiliki dampak terhadap price, ceteris paribus gitu ya. Secara rata-rata terang tidak memiliki dampak terhadap price, ceteris paribus gitu ya. Begitu juga dengan MPG. Jadi karena tidak memiliki dampak, karena p-value-nya di atas 10%, kita tidak bisa menolak H0, maka kita bisa menganggap bahwa nilai koefisien ini sama dengan 0. Karena nilai koefisiennya sama dengan 0, maka dari itu tidak memiliki dampak. Maka kita bisa bilang secara rata terang tidak memiliki dampak terhadap price. Karena kita tidak menolak H0. Secara rata-rata juga MPG tidak memiliki terhadap price. Mengapa? Karena kita tidak menolak H0, di mana H0 itu untuk beta sama dengan 0. Jadi kita menganggap beta sama dengan 0. Walaupun ini minus 69, tapi karena tidak signifikan, ya kita anggap sebagai 0 berarti. Jadi tidak bisa kita tolak, maka tidak ada dampaknya. Oke, apakah ada pertanyaan? Sampai di sini. Kalau pakai starter 16 ngaruh, kalau enggak Mas Duvalnya. Enggak, sama aja lah ya. Sama aja ya, maaf ya status saya masih starter 14, tapi enggak susah enggak ngaruh, enggak ada beda. Oke, kalau dari A dan Nulia ya, kalau ada variabel indep yang enggak signifikan baik secara sendiri atau sama-sama, variabel indepnya berarti boleh kita buang ya Mas. Loh, jangan bos, jangan, hati-hati. Regresi itu enggak harus signifikan gitu. Artinya apa? Jadi bisa jadi apa ya? MPG terang ini dia tidak mempengaruhi price gitu, tidak memiliki dampak terhadap price, tapi dia itu cukup penting untuk price itu gitu. Maksudnya kayak gimana ya? Um, ya dia adalah bagian penjelas dari price meskipun tidak memiliki dampak begitu loh. Dan itu tetap perlu kita specify. Karena apa? Karena itu sebagai kontrol variabel. Karena untuk supaya regresi kita semakin bagus gitu. Gitu. Jadi tetap harus dimasukkan selama dia relevan. Dan nggak harus signifikan, nggak harus signifikan kok. Signifikansi tidak ada keterkaitannya dengan masukkan atau mengeluarkan variabel begitu. Oke, oke, udah jam berapa ini? Udah 11.32. Kita mulai cepat aja ya karena ya itulah. Oke, mau sholat Jumat. Oke, jadi ada variabel dummy. Di sini adalah tab foreign. Jadi asal mobilnya dari mana. Kemudian kalau misalnya saya pakai null label, ini variabel dummy ya, satu bernilai foreign, 0 jika dia domestik. Kemudian saya regresi price dan foreign. Oke, sini ketemu angka 312. Sebenarnya kalau dummy itu dia angka 312 ini menunjukkan perbandingan. Perbandingan antara 1 dibandingkan dengan 0. Saya ulangi lagi ya. Jadi koefisiennya menunjukkan perbandingan antara 1 dibandingkan dengan 0. Artinya apa? Artinya di sini 1 atau foreign di sini ini foreign ya. Foreign ini dia price-nya lebih tinggi daripada domestik seperti 312. Jadi tapi dia nggak signifikan ya di sini. Dia nggak signifikan. Kalau misalnya kita anggap signifikan ya. Anggap signifikan. Maka interpretasinya adalah pada level signifikansi bla 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 bla, silakan isi sendiri berapapun. Misalnya ini buat interpretasi aja lah ya. Mobil dari luar negeri atau foreign
secara rata-rata memiliki price lebih 312 dolar lebih tinggi daripada mobil dari dalam negeri. Gitu misalnya. Atau kalau misalnya kalau ini kan nggak signifikan ya, berarti kita bisa katakan, oh ini ceteris paribus ya, jangan lupa. Kalau ini nggak signifikan berarti tidak signifikan kan, berarti tidak ada perbedaan harga antara mobil dari dalam negeri dan luar negeri karena sama nol. Ceteris paribus. Oke, jadi untuk dummy. Jadi intinya kita yang 1 dan 0. Kalau misalnya negatif, berarti lebih rendah. Tapi karena ini positif, jadi lebih tinggi. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja sebenarnya. Oke, jadi ada pertanyaan. Mas, kalau kita punya satu variabel, apakah wajib masukkan variabel kontrol? Iya, wajib. Terus bagaimana cara menentukan variabel yang kontrol? Apakah harus based on teori juga? Iya, benar. Juga harus based on teori atau based on previous literature atau literatur sebelumnya. Ataukah model bisa dikontrol dengan cara modifikasi atau transformasi model? Iya, juga bisa. Tapi itu nanti ketika udah mengambil ekonometrika yang lebih tinggi ya. Gitu. Tapi untuk menentukan variabel kontrol juga dari teori. Ya, misalnya tadi pengaruh money supply terhadap inflasi lah. Yang mengaruhi inflasi kan bukan cuma money supply, ada ekspektasi atau apa. Jadi inflasi sama dengan money supply sama plus ekspektasi plus apa gitu. Oke, agak cepat juga. Oke, ini saya kira udah cukup. Saya tutup dulu. Nah, kita masuk selanjutnya. Oke, proving zero conditional mean 1135 ya. Udah, ini skip dulu aja. Ini sebenarnya saya cuma pengen tunjukkan simulasinya aja, tapi kayaknya kurang practical applied itu buat menjelasin aja. Kita langsung lanjut aja. Testing dua meski city. Nah, ini yang perlu kan. Langsung. Jadi kita punya rec, price, weight, foreign, length. Tuh, oke. Sini. Nah, ini udah keluar semua hasilnya. Jadi di sini peningkatan weight sebesar 1 lbs akan meningkatkan price sebesar bla 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 bla. Yang foreign ini mobil dari luar negeri. Karena kita lihat sini ya. Saya coba tunjukkan lagi. Foreign. Oke. Mobil dari luar negeri memiliki price lebih mahal, memiliki price lebih tinggi sebesar 3.573 dibanding mobil dari dalam negeri 0. Length-nya itu dalam bentuk inch ya. Jadi peningkatan panjang mobil sebesar 1 inch maka akan mengurangi minus ya. Maka mengurangi harga sebesar minus 91 ceteris paribus semua. Level signifikan 1% semua. Oke. Nah, itu contohnya. Kemudian kita ingin tes homoscedasticity. Yang pertama kita bisa melakukan tes secara grafik. Jadi kalau misalnya nanti grafik yang menunjukkan ada pattern, menunjukkan ada pattern, maka dia ada heteroscedasticity. Berarti menyalahi aturan violate homoscedasticity. Jadi ada homoscedasticity sama heteroscedasticity. Kalau heteroscedasticity maka dia violate homoscedasticity ya. Oke, kita lihat apakah ada pattern atau tidak. Ya, ini sebenarnya agak sulit ya. Agak sulit, jadi kita tidak tahu ini apakah ada pattern apa tidak. Makanya saya tidak menyarankan menggunakan tes yang seperti ini. Maka dari itu kita menggunakan langsung tesnya saja. Jadi habis dari regresi, langsung kita melakukan tes ini. Ingat ya, seperti predik tadi. Jadi langsung stat, HE tes, HET tes, HET heteroscedasticity tes. Jadi H0 adalah homoscedasticity. Kalau misalnya kita menolak H0, maka dia hetero. Kalau kita tidak menolak H0, maka dia homoscedasticity. Oke, kita langsung tes aja. Oke, lihat sini. Lihat sini, ini p-value-nya juga ya. P-value-nya di sini dia adalah 0,0099. Berarti dia di level 1% signifikan. Kalau signifikan artinya kita menolak H0. Sedangkan H0 kita itu adalah homoscedasticity. Maka bisa kita katakan bahwa karena menolak H0 maka model kita mengalami heteroscedasticity.
Terus gedastisitas. Nah, ini kan menyalahi aturan blue tadi, Gauss-Markov. Apa yang bisa dilakukan? Itu tinggal simply di belakang regresi kita kasih tanda koma robust. Oke, bedanya apa? Jadi dia akan menghasilkan robust standard error gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ini yang regresi pertama biasa, dia seperti ini. Kalau misalnya robust, di sini akan ada tulisan robust standard error. Nah, robust standard error. Dan kita coba lihat, wait di sini standar errornya berubah tapi signifikansinya masih tetap. Foreign standar errornya berubah tapi masih tetap. Length standar error berubah, signifikansinya berubah juga. Yang awalnya dulu signifikan di level 1%, sekarang dia signifikan di level berapa ini? 0,062. Berarti dia butuh level signifikansi minimal 6% untuk menolak. Berarti dia signifikan di level 10%. Karena kita tidak bisa menolak di level 1%, kita tidak bisa menolak di level 5%, berarti kita bisa menolaknya di level 10%. Jadi kalau misalnya kita buat uh, interpretasinya pada level signifikansi 10%, peningkatan length sebesar 1 inch secara rata-rata akan mengurangi harga mobil sebesar $91. Set Ceteris paribus. Gitu ya. Nah, ini dia interpretasinya. Oke. Atau kalau misalnya teman-teman terlalu malas itu specify robust langsung koma R. Either way dia akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, ini sama aja kan? Sama. Oke. Ini untuk homoscedasticity. Ada pertanyaan? Ada kolom chat mungkin. Apa makna dari robust? Saya sudah paham juga, tapi jika kita harus robust, saya nggak paham apa maksud dari robust. Jadi gini mas, robust standard error itu, jadi ini ya, sebenarnya saya kalau menjelaskan itu bisa menjadi satu meeting sendiri, karena itu proving matematikalnya cukup menjijikan dan harus dari situ memang berangkatnya. But the point is, robust standard error itu memastikan standar error kita bebas dari heteroscedasticity. Intinya gitulah. Kalau masih ingin tahu lebih banyak, silakan baca bukunya Wulis. Karena seperti saya katakan di awal, ini adalah crash course, kursus kilat, applied. Saya cuma kasih tahu caranya aja. Tapi kalau ingin tahu teorinya, silakan baca di bukunya. But the point is, robust option itu membuat standar error kita itu bebas dari heteroscedasticity. Makanya dia munculnya di sini adalah tulisan robustnya itu standar error. Koefisiennya kan nggak berubah sama sekali. Lihat ini, koefisiennya kan nggak berubah sama sekali. Tapi standar error yang berubah. Karena apa? Karena udah di-adjust adanya heteroscedasticity. Gitu. Hasil saya kok price not found, Mas. Itu kalau saya kurang tahu ya. Silakan coba dilihat datanya seperti apa. Itu berarti dari datanya sendiri. Silakan dilihat sendiri. Saya kurang tahu ya dari mbaknya atau masnya ini. Dari mbak atau masnya ini seperti apa ya. Coba dicek dulu di stata atau di itunya. Oke. Homoscedasticity. Next, testing normality. Jadi pertama normality itu caranya adalah kita buat regresinya dulu. Kita regresi. Jadi price dipengaruhi oleh weight, dari foreign, dari lain. Sini sudah ya. Sekarang yang pertama kali kita lakukan untuk tes normality adalah pertama kita dapatkan residual value. Residual value itu apa? Residual value itu sebenarnya adalah U. Jadi kalau misalnya sini price sama dengan konstan ditambah weight ditambah foreign ditambah length tambah U, ya U ini ada residual value. Nah sekarang kita mencoba untuk memprediksi residual value-nya. Lah tapi kan mungkin teman-teman bertanya, loh mas, jadi ini residual value itu sesuatu yang tidak kita ketahui, kok bisa dipredik? Nah sekarang bisa dipredik. Kenapa bisa dipredik? Karena kita udah punya regresinya, kita udah punya estimasi kita punya hasil nilai asli kita. Sekarang kita bisa coba cari perbedaan antara nilai prediksi kita dan nilai aslinya. Nah itu kan kita ketemu U-nya nanti, berapa value-nya. Jadi kita langsung predik nama residualnya terserah nama variabelnya, tapi harus di koma. Jadi kalau misalnya tadi predik doang, itu akan memprediksi
dependent estimated-nya. Tapi kalau misalnya kita koma residual, dia akan prediksi error termnya atau residual termnya. Jadi predik E residual. Saya anggap E ya. Mas, kalau ternyata nggak ada hetero, oke, tadi dulu ya. Predik E residual. Oke, jadi kita udah dapat residual. Dia langsung residual sini. Kemudian yang kita lakukan sekarang, kita melakukan grafnya. Jadi kita lihat apakah dia berbentuk distribusi normal apa tidak. Errornya itu berbentuk distribusi normal apa tidak. Oh, sorry. K density E, normal. Jadi yang warna merah ini adalah kurva distribusi normalnya seharusnya. Biru ini adalah error kita. Dan kita lihat sini, ya dia walaupun nggak normal-normal banget, tapi cukup menyerupai ya. Oke. Ya, jadi kalau ini sebenarnya juga masalah intuisi ya sebenarnya. Dan masalah argumen. Kira-kira ini normal apa enggak? Kalau menurut saya ini cukup normal ya. Tapi mungkin bentuknya seperti ini karena ini jumlah observasinya kurang banyak, sekitar 74 doang ya. Kalau misalnya jumlah observasi makin banyak, kan dia central limit theorem, nanti dia akan mengikuti kurva distribusi normal, lebih bagus lah. Oke, selanjutnya itu kita bisa lihat normality dari middle range-nya. Ini juga bisa pakai histogram ya, sorry. Histogram, nah seperti histogram, tambahin histogram doang. Oke, kemudian P-norm E kita mencoba untuk melihat normalitasnya dari nilai-nilai middle range residual, jadi residual yang nilai tengah. Jadi kalau misalnya titik-titik ini semakin dekat dengan garis hijau, itu maka dia semakin dikatakan mendekati normal. Jadi berarti hasilnya mirip dengan grafik yang sebelumnya tadi ya. Dan kalau Q-norm itu untuk ekstrim data, di data. Nih, nah ini cukup lihat normal juga. Oke. Nah, itu jadi. Itu testing untuk homoscedasticity, multicollinearity, dan normality. Nah, sekarang yang terakhir, kita juga ingin misalnya ekspor data regresi kita, hasil regresi kita ke dalam bentuk tabel ya. Oke, ini misalnya reg. Ini saya menggunakan outrack 2 ya. Jadi using nanti nama filenya. Ini replace, karena nanti kalau misalnya kita jalankan do file, dia bisa langsung replace secara otomatis. Ini title, nama judul tabelnya, ini judul kolomnya. Terus ini label, ini artinya di kolom variabelnya nanti dia minta dimasukkan bukan nama variabel wake atau apa, tapi lebih ke labelnya ini, yaitu wake LPS-nya ini. Oke, jadi pertama seperti ini. Oke ya, kalau kita buka dokumennya, sorry, ini kan saya udah specify direktorinya. Kalau misalnya saya buka di sini, mana nih? Sorry, ini exercise bukan. Gak sulit. Apa banget sih? Ya, betul, poin ini kayak gitu. Jadi ini untuk ekspor ke dalam bentuk tabel. Kemudian misalnya saya ingin menambah kolom di tabel yang saya punya ini. Jadi misalnya saya punya spesifikasi lainnya. Sekarang saya punya spesifikasi ada foreign sama length. Itu kita bisa menggunakan outrack juga yang seperti ini. Tapi kita tambahkan fungsi append. Jadi nanti dia akan spesifik ke file ini tapi tambah append. Kemudian selanjutnya juga. Misalnya kalau saya run semuanya, ya, oke. Nah, jadi ini yang pertama cuma SLR doang. Cuma yang ini. Jadi saya kasih titelnya SLR di sini. Ini SLR. Nah, ini langsung keluar tabelnya. Nah, kalau misalnya saya tambahkan spesifikasi lainnya dengan tadi yang di append tadi, itu saya dapat seperti ini. Sorry. Saya run dulu semuanya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kolomnya ada banyak sekarang. Jadi yang SLR doang, MLR, ini berbagai spesifikasi saya. Tapi dia langsung jadi tabel yang bagus seperti di jurnal-jurnal. Jadi langsung ada bintangnya, langsung ada gini-gininya. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan,
Saya sudahi tutorial hari ini, udah mau sholat Jumat soalnya. Juga terima kasih atas perhatiannya. Nanti teman-teman bisa tanya juga langsung ke email saya, dan spesify aja @mail.ugm.ac.id. Langsung kirim email ke sini nanti, dan nanti aku nggak tahu ya, nanti do file-nya di share juga ya. Do file udah di share juga sepertinya. Nanti bisa teman-teman lihat. Nanti juga ada tugasnya, silakan tugasnya dikerjakan. Tugasnya dikumpulkan hari apa namanya ya? Hari Rabu ya. Tugas dikumpulkan hari Rabu aja ya. Nggak tahu, atau nggak dari lab I atau kebijaksanaan lab I gimana tugasnya, saya nggak ngerti. Saya nurut lab I. Ya, terima kasih semuanya. Untuk do file, materi presentasi, dan tugas bisa diunduh melalui link di atas yang sudah kami bagikan. Jangan lupa juga untuk mengisi presentasi melalui link yang kami bagikan di chat. Untuk tugas, kami beri waktu mengumpulkan hari ini maksimal pukul 23.59 WIB melalui email kami. Akan kami bagikan melalui kolom chat. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Stay safe, stay healthy. Minggu depan kita akan bahas tentang, tadi kan misalnya ada violation terhadap zero conditional mean dan lain-lain. Gimana caranya nanti mengatasi hal-hal tersebut untuk beberapa kasus gitu. Minggu depan mungkin agak sedikit lebih teknis banget. Nanti ya semoga bisa lebih dipahami. Oke, terima kasih semua. Take care, stay safe, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye all. Dah.